Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vicky Purnandari, Arum Rusmawati, Erika Leni Nurlina, dan Anggita Andini Saputri yang akan membahas tentang kebijakan yang dibuat oleh ALKO. Asset and Liability Committee atau disingkat ALKO adalah dewan khusus atau tim yang mengelola manajemen dana atau lebih luas pada pengelolaan aset and liability of bank. Fungsi Asset Liability Committee atau ALKO yang pertama, mereview laporan tentang risiko likuiditas, risiko pasar, dan manajemen permodalan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu dalam manajemen neraca yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Yang ketiga, untuk melakukan review atas strategi penempatan ekspektasi DPK dan ekspektasi keuntungan dari sisi pembiayaan. Yang keempat, untuk melakukan review atas rencana kontingensi bank. Unit Bisnis ALKO, Organisasi Manajemen Aset dan Liabilitas atau ALMA, terdiri dari Asset Liability Committee atau ALKO dan ALKO Support Group atau ASG. Anggota ALKO terdiri dari pimpinan unit kerja operasional dan unit kerja yang berhubungan dengan tugas ALMA. Sedangkan anggota ASG terdiri dari sekelompok manajer atau staf profesional yang bertugas membantu ALKO. Secara umum, tanggung jawab ALKO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit, dan meminimalkan risiko. Unit pendukung yang terkait dengan ALKO. ALKO dibantu dengan sebuah organisasi penunjang yaitu Staff Support Group ALKO atau SSG ALKO dengan susunan keanggotaan Kepala Akunting, Damnis, serta Kepala TSI. Beberapa lembaga keuangan, khususnya keuangan kecil atau menengah, belum menerapkan atau mengimplementasikan aset liability management atau hanya terdiri dari beberapa orang yang sifat organisasinya tidak permanen. Beberapa tenaga staf ditunjuk berasal dari beberapa divisi sebagai tenaga ahli ALKO tanpa memindahkan jabatan dari masing-masing. Hal ini kurang baik diterapkan karena mereka masih membawa misi dari masing-masing divisi sehingga tidak tercipta cara pikir yang terpadu. Selanjutnya yaitu tugas SSG atau Staff Support Group ALKO secara garis besar antara lain ada 5 yaitu mempersiapkan bahan laporan rapat ALKO bulanan, melengkapinya dengan hasil-hasil laporan bulan sebelumnya. Lalu yang kedua, menyiapkan simulasi-simulasi atau hasil skenario ke depan khususnya mengenai tingkat bunga, perkiraan NIM, dan komposisi portofolio aset dan liabilitas. Yang ketiga, SSG ALKO berfungsi sebagai internal consulting khususnya di tempat-tempat mana mereka diperlukan, dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Yang keempat, melakukan pemantauan atas pelaksanaan dari hasil-hasil rapat ALKO. Yang kelima, mengumpulkan data, menganalisis data, melakukan analisis, membuat kesimpulan-kesimpulan, dan membuat konsep rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh Sekret ALKO. Kebijakan bisnis bank. Kebijakan bisnis bank merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perbankan dalam menghadapi problem yang memengaruhi karakter dan keberhasilan bank secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan di perbankan. Pihak bank dapat menjaga kinerjanya dengan baik. Tingkat kepercayaan masyarakat adalah fundamental bagi tumbuh atau hancurnya suatu perbankan. Kinerja keuangan dapat dinilai dari rasio keuangan bank seperti rasio CAR,
NPL, posisi devisa neto, pendapatan operasional, dan loan to deficit ratio. Kemudian yang pertama ada suku bunga kredit. Suku bunga kredit baru menurun sejalan dengan perbaikan persepsi risiko. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, suku bunga kredit baru pada Desember 2021 turun sebesar 45 bps. Penurunan tersebut sejalan dengan risiko perbankan yang terus membaik, didukung oleh menurunnya indikator premi risiko dan loan at risk. Yang kedua, Capital Adequacy Ratio atau CAR. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berguna untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR, maka semakin bank kemampuan terkait dalam menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi, maka bank dapat membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas. Lanjut pada yang ketiga, yaitu PDN. PDN merupakan penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih antara aset dan kewajiban dalam neraca untuk setiap mata uang asing yang dinyatakan dalam rupiah, ditambah dengan selisih bersih dari tagihan dan kewajiban komitmen dan kontingensi yang dicatat dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing. Posisi devisa neto didapat dari selisih bersih antara aktiva dan pasiva falas setelah memperhitungkan rekening-rekening administrasinya terhadap modal bank. Yang keempat, BMP, batas maksimum pemberian kredit. Itu merupakan jumlah dana maksimum yang dapat dipinjamkan oleh satu bank kepada peminjam tertentu. Batas ini dinyatakan sebagai persentase dari modal dan surplus sebuah lembaga. Yang kelima adalah bunga. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atas peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Bunga bank sendiri terbagi atas suku bunga kredit dan suku bunga tabungan. Yang keenam adalah kos. Kos atau biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi tahunan. Yang ketujuh adalah LDR, Loan to Deposit Ratio menurut Lukman Hadiwijaya. LDR yaitu ratio antara jumlah seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan. Yang kedelapan adalah kurs. Kurs atau exchange rate adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai dan harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang disebut dengan kurs. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.